Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang ketiga ya, atau yang keempat ya, tiga kayaknya. Di Al-Munir ini Ya, yang ketiga. kita masih membahas tentang domir. Saya mau sedikit murojaah. Jadi domir itu, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang baris. Baris itu kelihatan. Kelihatan wujudnya. Itu namanya baris. Ada yang mustatir. Kalau mustatir tidak terlihat. Huruf-hurufnya itu nggak ada. Nggak kelihatan. Nah, tapi secara pemahaman, secara akli itu ada gitu. Nah, yang baris ada domir munfasil, ada domir muttasil gitu. Gampangnya di lapangan, maksudnya ketika kita praktek baca kitab, domir itu ima munfasil, muttasil, atau mustatir gitu. Tidak akan ada yang keempatnya. Ya hanya tiga ini saja gitu. Apa itu domir munfasil? Masih ingat nggak definisinya ya, kawan akhwat? Domir yang Munfasil terpisah dan dia bisa ada setelah apa summa. em, tidak kurang tepat. Yang lain gimana? Syukran ya, sudah bagus, sudah mencoba menjawab. Kalau terpisahnya betul secara bahasa munfasil terpisah, tapi dalam istilah nahwu apa itu? Domir munfasil. Ini harus kita ingat-ingat ya, jangan lupa. Gimana yang lain? Domir mutasil, domir munfasil, domir yang bisa disimpan di awal jumlah. Nah, jumlah itu kalimat sempurna ya. Itu namanya domir munfasil. Jadi domir yang bisa disimpan di awal jumlah atau di awal kalimat sempurna dan dan bisa terletak setelah illa. Illa. Itu namanya domir munfasil. Contohnya apa? Contohnya kita bisa ambil beberapa contoh domir munfasil. Misalnya huwa Muhammadun. Nah, ini dia disimpan di awal gitu. Ana muslimun. Simpan di awal gitu. Pinjam pensil, pinjam rautan. Ya. Limit aja Bu kedengaran minjemnya. Itu ya. Ana muslimun. Dan bisa jatuh setelah ilah. Contohnya apa? La ilaha illa
anta Ilal. anaka Oh. inni kuntu minadh dhalimin gitu ya. Jadi itu namanya dhamir munfasil. Definisinya gitu. Kalau secara bahasa munfasil itu terpisah, infisol terpisah. Tapi dalam istilah nahu ini yang didefinisikan sebagai munfasil. Bisa difahami ikhwan akhwat? Insyaallah. Ahwan Ustaz, kalau yang ilaha Ya. itu hanya bukan domir Nggak bisa. munfasil ya Ustaz. Nggak bisa illaka. Bisa juga illa anta. Karena ka itu domir muttasil. Nggak bisa jatuh setelah illa. Bisa difahami? Oh, iya. Gitu. Jadi yang bisa jatuh setelah illa, terletak setelah illa itu domir munfasil. Bukan domir muttasil. Maka di sini domir muttasil kebalikannya. Yang tidak bisa di awal kalam Nah, domir yang tidak bisa di awal kalam, di awal dan tidak bisa jatuh setelah ilah ya. dan tidak bisa terletak Ya. setelah ilah. Itu kebalikannya. Setelah ilah. Gitu. Contohnya misalnya domir mutasil, kita bisa ambil contoh. Allah selesai. Kita misalnya bikin di sini satu kotak lagi. Misalnya, misalnya kita buka buku kamu, nafi'un bermanfaat. Kita buka nafi'un. Nah, di sini kita bisa lihat mana domir muttasilnya. Kita buka nafi'un, mana domir muttasilnya? Kak, Ka. Nah, ka ini tidak disimpan di awal. Gitu. Dia itu tidak bisa disimpan di awal dan tidak bisa jatuh setelah ilah ya. Bisa difahami ya akhwat? Itu perbedaan munfasil dan muttasil. Nah, yang munfasil ada dua. Yang satu fi mahalli raf'in di tempat rofa. Di tempat rofa itu maksudnya kasih catatan oleh ikhwan akhwat jadi mubtada. Misalnya jadi mubtada. Nah, ini itu yang di tempat rofa itu huwa huma hum yang 14. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu itu 14. Nah, itu domir yang menempati tempat rofa. Nanti jadi mubtada. Ya, misalnya dia adalah ustaz, huwa ustazun. Nah, huwa ustazun misalnya gitu. Saya contoh misalnya huwa dia ustazun. Dia adalah ustaz. Nah, huwa domir apa? Munfasil apa muttasil? munfasil. munfasil. Dia berkedudukan Dia sebagai apa? biar Mumpasil. disimpan di awal. Sebagai mubtada. Berkedudukan sebagai mubtada. Oh, ada. Itu simpan di awal. Makanya huwa humahum nanti menempati di tempat rofa disimpannya. Jadi mubtada. Kalau di tempat nasab, domirnya yang mana? Mutasil. Domir munfasil masih. Masih. Tapi yang di tempat nasab, yang mana domirnya? Um, anu kayak V ya V Hmm? Iya, 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 iya huma, iya iya, hum. iya, Nah, itu domir mutasil ada di tempat nasab nantinya jadi maf'ul bih gitu. ya. Jadi nah di sini ada nih.
Yahunahun. Ini domir munfasil yang menempati tempat rofa nanti jadi mubtada. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Contohnya misalnya i'rabnya ini. Huwa ustadzun, dia adalah ustadz. Huwa itu kedudukannya sebagai mubtada. Nah, dan dia menempati tempat rofa karena mubtada, maka dia menempati tempat rofa, menempati mahal rofa. Nah, domirnya fasil, dia mabni fathah. Ustadzun khobar. Gitu. Contoh-contoh sudah kemarin ya. Nah, kalau ini domir munfasil masih dan menempati tempat nasab. Nanti dipakai untuk maf'ul bih. Jadi gampangnya kalau di yang atas huwa huma hum ini domir munfasil untuk jadi mubtada huwa huma hum ini. Yang bawah domir munfasil untuk jadi maf'ul bih. Gampangnya gitu. Bisa difahami. Jadi domir munfasil itu ada dua. Yang satu huwa huma hum hiya huma hunna. Satu lagi iyahu iyahuma iyahum iyah dan seterusnya. Yang huwa huma hum dipakai buat jadi apa kedudukannya? Jadi mubtada. Jadi mubtada. Hmm. Kalau Mubtada. iyahuma iyahum itu dipakai buat jadi Maf'ul bih. itu. Objek. Jadi ketika saya menyimpan maf'ul bih di depan pakai domir, nah pakai iyahu iyahuma ini. Contoh misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka ya nasta'in. karena abudu wa iya karena stain contohnya. Kita pakai kata sehari-hari. Bentar saya Jadi mau tanya Ustaz, boleh silahkan. ini domir munfasil untuk nasab ini apakah bisa Ya, enggak ingat digunakan sekarang, Pak. sebagai Cari aja. khabar kana atau ismu inna? Enggak bisa. Oh, tidak bisa. Enggak bisa. Dia jadi Jadi khusus maf'ulun bih Ustaz. maf'ul bih. Iyahu iyahum. Sok ya. Itu bahasa Sunda ya. Silahkan coba Makasih. misalnya kita bikin begini. Ini saya bikin objeknya didahulukan. Eh, Misalnya dia. Ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kan benar di meja. Kepada Di meja nih. saya ibadah. Gimana bahasa Arabnya? Kepadanya. Iyyaka na'budu. Yahu Iyyaka a'budu. na'budu. Kepadanya. Iyahu a'budu. Iyyaka. Padanya. Iyahu. Saya iya. ibadah. Anak. Iyahu a'budu. Na'budu. Iyyaka. Kalau iya kak kepada engkau. Ya, engkau. Padanya. Iya. Nah. Abudu saya menyembah. Jadi iyahu ini namanya domir munfasil menempati tempat nasab. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Kedudukan sebagai maf'ul bih. Gitu. Apa mabni apa ini Ustaz? Mabni dhammah, hu-nya dhammah. Oh, mabni dhammah. Iya. A'budunya fi'il. Ustaz mau tanya, Ya. memangnya saya baru tahu kalau maf'ulun bih itu bisa diletakkan sebelum fi'lun. Oh, alhamdulillah baru tahu. Karena kan kita belajar nahwu. Iya, Jadi tahu ya setahu saya posisinya itu kan fi'lun fa'il maf'ul atau fi'lun maf'ul fa'il. Maf'ulnya jadi maf'ul muqaddamun dan fa'ilnya jadi muakhorun gitu. Setahu saya gitu. Tapi saya baru tahu bahwa maf'ulun bih bisa mendahului fi'lun. berarti dapat ilmu baru kan? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Contoh, daraba Zaidun Amron. Mana maf'ul bih? Amron.
Kalau ini mana maf'ul bih? Zaidun. Tetap Amron. Kenapa jadi Zaidun? Kan nasab kan? Maf'ul bih? Iya, Nah, iya. Patah. mana maf'ul bih? Tetap. Amron. Tapi posisinya bisa di belakang. Nah, ini posisi yang standar. Fi'il, fa'il, maf'ul. Bisa nggak di depan sini? Boleh. Di tengah? Ya nggak apa-apa. Gitu. Dipahami ya? Apa dia ya? Menentukan maf'ul bih itu letaknya di depan, di tengah, atau di akhir, Ustaz? Bebas. Yang penting i'rabnya harus apa? Rofa atau jar? Nasab ya? Nasab. Nasab. Betul. Yang Kan penting maf'ul kan? rof. Gitu. Kalau disimpan di depan tahu-tahu jadi rofa, ya tidak akan jadi maf'ul bih. Gitu. Bisa difahami? Iya. Di dalam bahasa Arab itu yang harokatnya betul. Apapun posisinya tetap kalau nasab ya tetap ini kan tetap patah kan? Maf'ul tetap nasab ya. Itu. Dimanapun tempatnya, maf'ul bih itu harus nasab. Gitu. Nah, bisa difahami, akhwat? Berarti Ustadz kalau dia nasab pasti maf'ulun bih, kalau yang ini berarti Ustadz ya. Mau Yang di mana tengah, di akhir apa di awal? Yang Amron. yang Amron? Iya. Ya, Karena tergantung. dia nasab makanya dia posisinya jadi maf'ulun bih gitu Ustadz. Nggak mesti juga. Maf'ul kan nasab itu ada maf'ul bih, ada khobar kana, ada isim inna, apalagi ada zorof. Dan Kakak Torik, siapa yang punya besok tidak ada tugas? lihat konteksnya aja. Enggak, Kalau jadi pada korban, yang contoh yang ini maksud. ada Ya ya. Ustadz. Contoh ini Contoh yang betul. ini. Kalau contoh ini betul, Nah, Sampai hari betul. Sabtu Ini makan maf'ul bih. iya Ustadz. Syukran. ada hari biasa Nah, selalu kan. kalau kalau isim yang Isi zahir terus begini, makanya jangan di Amron, sini. dia jadi maf'ul bih, ya bisa di depan di Aku mau belakang. makan Tapi dulu kalau ya. dhamir muttasil, misalnya doroba memukul kak kepada kamu, siapa? Zaidun si Zaid. Zaid memukulmu. Nah, sekarang mana maf'ul bih doroba kak Zaidun? Kaknya. Anta. Takdir ya. Kaknya dhamir muttasil an. Kak. Kak ini betul. Nah, Ya, kalau kita mau ini aja. simpulkan, misalnya seperti ini. Seperti kasus di atas ini nih. Doroba Zaidun Amron. Ya, Amron doroba Zaidun. Nah, kita mau simpen di depan. Jadi gimana? Anta doroba Zaidun. Ah, kalau anta itu untuk rofa. Saya butuh. Oh, maaf Rofa itu, maaf. Ya, Rofa ya kalau Anta. Jadi apa? Ya, berarti kaknya itu adalah Nah, seorang Iya. laki. nah, kalau kak itu domir mutasil tadi tidak boleh disimpan di depan. Maka kita harus ganti domirnya. Bisa dipahami? Ganti Ya, di domirnya harus menjadi apa? iya. Menjadi zohir, bukan Jadi domir. domir munfasil Iya, domir. Oh, iya, betul. sama domir Domir munfasil. beda fungsi. Iya, betul. Kalau ini domir mutasil, kalau ini domir munfasil. Oh, iya, iya. Artinya sama kamu, kak itu kamu, iya kak juga kamu. Sama persis. Cuma beda penempatan. Kalau mau di awal, jangan pakai kak. Karena kak itu domir mutasil. Domir mutasil itu tidak boleh disimpan di awal. Kita ganti domirnya jadi iya kak. Iya kak, doroba Zaidun gitu. Saya difahami akhwat? Iya. Ya Allah Ustadz. Ya. Ada tanya lagi? Nah, itu. Itu Jadi jadi artinya jadinya bagaimana Ustaz kalau dikasih iya kah? sama, ada persis sama. Kak itu engkau, iya kak juga engkau sama. Anta juga Engkau. artinya apa? Anta itu Engkau. kak. Kamu, engkau sama. Jadi Anta ini kamu, Zaidun kak kamu, iya memukul. kak kamu sama. Tapi beda penempatan, beda fungsi.
Saya difahami. Kalau anta, kamu itu untuk kalau kita menempatkan anta jadi mubtada. Jadi anta itu Jadi berfungsi marfu tapi jadi mubtada. Nah, gitu. iya marfu dia. Kalau iyaka berfungsi untuk maf'ul bih gitu. Jadi kalau terjemah bebasnya itu bisa aja Zaidun kamu telah dipukul Zaidun gitu ya, bisa terjemah bebas gitu. Kalau terjemah bebas kita Dipukul atau memukul? boleh mengatakan Iya, memukul sebetulnya. Zaidun memukulmu. Tapi kalau terjemah bebas boleh saja mungkilnya kamu telah dipukul Zaidun gitu ya, Ustaz. boleh. Tidak apa-apa. Gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi, domir munfasil adalah domir yang dapat diletakkan di awal kalimat sempurna, awal kalam, dan dapat jatuh setelah illa. Ya. Nah, ada dua macam domir munfasil. Pertama, wahumahum. Ini berfungsi untuk kedudukan rofa. Di antaranya sebagai mubtada. Ini. Ada satu lagi, iyahu, iyahuma, iyahum. Ini berfungsi untuk kedudukan sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun. Nah, simpen maf'ul bih di awal pakai domirnya yang ini. Gitu. Selesai masalah domir munfasil. Nah, jadi yang atas ini, kita kembali ke tabel ini. Domir munfasil ini. Ada yang fi mahali raf'in menempati kedudukan rofa jadi mubtada. Berarti huwa humahum tadi. Ada fi mahali nasbin menempati tempat nasob jadi maf'ul bih, iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Sekarang domir muttasil. Ya. Domir muttasil. Ada yang fi mahali raf'in menempati tempat rofa jadi fa'il. Contohnya apa? Domir muttasilnya di fa'il. Tatitu Sebutkan contohnya dengan fi'ilnya sekalian. roai itu Ro'aitu, saya telah melihat. Nah, ro'aitu, itu saya telah melihat. Mana fa'ilnya? Zaidan. Tu Tu ini. Nah, tu ini adalah domir muttasil yang berkedudukan sebagai fa'il. Makanya dibilang fi mahli raf'in menempati tempat rofa. Karena fa'il itu rofa. Contohnya gitu. Kalau menempati tempat nasob jadi maf'ul bih. Menempati tempat nasob jadi maf'ul bih. Contohnya apa? Ra'aituka. Nah, ro'aituka, saya melihat kamu. Nah, ini ka ini domir mutasil menempati tempat nasob. Jadi maf'ul bih. Nih. Kalau menempati tempat jar, contohnya apa? fihi Nah, fihi hudan lil muttaqin misalnya. Fihi hi ini menempati tempat jar karena fi. Jadi mudhof ilaih gimana? Contohnya menempati tempat jar. fi rasulillah fi rasulihi Nah, rasulihi misalnya. rasulu rasuluhu fi Rasul rasulihi juga ya ila rasulihi kalau rasuluhu hu-nya menempati tempat jar enggak? hu-nya iya jadi mudhof ilaih rasuluhu Hu-nya jadi menempati mudhof tempat jar enggak ini Dan rasul? kalau jar itu kan harus kasroh. Bukan. Kan mabni. Kalau mabni itu kan mudhof ilaih hu-nya kan mudhof ilaih rasulunya sebagai fa'il hu-nya sebagai mudhof ilaih rasulu fa'il yang jadi mudhof hu-nya domir mutasil yang jadi mudhof ilaih. betul. Itu hu domir mudhof ilaih domir mutasil gitu. Tapi tidak harus jadi kasroh.
karena mabni. Tidak harus jadi. Iya. Itu ya. Ini gambaran masalah domir. Kalau domir mustatir contohnya apa? Mesti kalau domir mustatir fi mahali raf'in, menempati tempat rofa. Jadi fa'il misalnya apa? Oh, apa ya? Jalasa, dia duduk. Mana fa'il jalasa? Huwa. Domir mustatir huwa. Mustatir, domir yang tersimpan, yang nggak kelihatan, yaitu domir huwa. Mana wujud domirnya? Nggak ada. Jim, lam, sin, kepunyaan fi'il itu. Mana domirnya? Nggak ada. Nggak kelihatan. Nah, tapi secara akal, itu secara pemahaman ada tersimpan. Di situ terkandung dia, huwa. Nah, maksud itu namanya domir mustatir. Domir yang nggak kelihatan, tersimpan. Gitu. Nah, kesimpulannya, domir tidak akan keluar dari imma dia munfasil, wa imma muttasil, wa imma mustatir. Gitu. Saya dipahami ya, akhwat. Contoh, So, kita ambil contoh dalam Al-Quran ya. Ada banyak contoh dalam Al-Quran. Misalnya, tadi aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah orang yang yadu'u, dia menghardik atau mengusir al-yatim. Nah, yadu'u fi'il apa? fi'il mudhari. Ya, mudah. Mudhari. Mana fa'ilnya? Huwa. Fa'ilnya Domir huwa. mustatir. Mustatir huwa. Domir yang tersimpan yaitu domir huwa. Gitu. Contoh lagi misalnya, eh, misalnya em, em, misalnya apa contohnya? Misalnya alladzina misalnya misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum alam yaj'al kaidahum misalnya fi tadlil. Nah, Nah, ini hum ini domir apa? Kita harus milih tiga kemungkinan. Ini nih di sini. Imma domir Kaidahum. muttasil atau munfasil atau muttasil atau mustatir. Ini domir apa? Muttasil. Kaidahum. Domir muttasil. Mut sebagai mudhof ilaih. Kedudukan sebagai mudhaf Ilaih. ilaih. Nah, itu. Itu lagi misalnya. Yaj'al. Alam Alam yaj'al. kaidahum fi tadlil yaj'al fil Yaj'al. mana fa'il? Mustatir huwa. Mustatir huwa. Mustatir huwa. Betul. Gitu. Jadi domir itu begitu ya. Ya kawan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Nah, kita bisa berikan domir yang cocok. Contohnya di sini. Ini sudah katanya sudah diajak sudah ini ya kita kerjakan sama-sama. Lanjut ya. Kemudian domir mutasil. Tadi domir mutasil ada yang menempati mahal rofa jadi fa'il nanti dibahas bareng pas pelajaran fa'il. Ada yang menempati tempat nasab jadi maf'ul bih nanti dibahas pas pelajaran maf'ul bih. Nah, ini yang menempati tempat jar. Ini menempati tempat jar jadi mudhof ilaih. Ya, misalnya kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha,
Terus seterusnya. Kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuna, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nah ini domir muttasil yang Muttasil. menempati mahal atau menempati tempat jar, dia pasti jadi mudhof ilaih. Satu jenis. Kedudukannya mudhof ilaih. Ada juga yang kedudukannya majrur oleh huruf jar. Misalnya saya kasih huruf jar la, milik. Bentuknya sama seperti yang tadi. Yang jadi mudhof ilaih itu. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Nah, seperti itu masalah dhamir. Contoh misalnya penjelasan i'rabnya, yunfiqu Zaidun, Zaid menginfakkan malahu hartanya. Zaid menginfakkan hartanya. Yunfiqu fi'il mudhari, i'rabnya rofa, tandanya dhammah. Zaidun fa'il, i'rabnya rofa, isimnya mufrad, tanda rofa dhammah. Mala, harta, dia maf'ul bih. I'rabnya harus nasab, isim mufrad, tandanya fathah, dan dia mudhaf. Hu-nya mudhaf ilaih, dhamir muttasil, dia menempati tempat jar. Dia ada di tempat jar karena dia jadi mudhaf ilaih. Mabni dhammah gitu. Bisa difahami ya, kawan-kawan? Afwan Ustaz izin Afwan, bertanya. Ustaz, Ya, gimana? menempatkan di tempat jar itu maksudnya gimana, Ustaz? Kedudukannya kan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih rafa nasab atau jar? I'rabnya mudhaf ilaih rafa nasab atau jar? Masih ingat nggak? Kawan-kawan, kalau fa'il i'rabnya rafa nasab atau jar? Rofa. Rafa. Kalau maf'ul bih i'rabnya rafa nasab atau jar? Nasab. Nasab. Nah, kalau mudhaf ilaih rafa nasab atau jar? Jar. Jar, nah gitu. Nah. Yuk, Ya. Itu kayak gitu. Nah, kalau yang karena domir ini mabni, nah kita tidak mengatakan fa'il i'rabnya jar gitu, atau afwan, fa'il i'rabnya rofa atau marfu. Nah, kita nggak bilang gitu. Kalau domir itu karena dia mabni, kita bilang fa'il fi mahali raf'in. Ada di tempat rofa si domir itu karena dia jadi fa'il gitu. Nah, ada fi mahali jarrin, ada di tempat jar karena dia jadi mudhof ilaih gitu. Si domir tersebut ada di tempat jar fi mahali jarrin. Domir tersebut fi mahali nasbin, ada di tempat nasab karena dia jadi maf'ul bih gitu. Itu seperti itu. Itu maksudnya menempati mahal jar itu eh, penjelasan untuk yang domir itu begitu. Untuk yang mabni itu menjelaskannya begitu. Menempati Iya, mahal iya. jar karena dia jadi mudhof ilaih gitu. Mahal, menempati kedudukan Syukran, Ustaz. gitu. Ada lagi tambahan? Jadi Ustadz yang itu domir tuh harus memang mabni gitu ya. Kan suka ada kita bihim misalnya. Itu salah nggak kalau kita bihim? Ah, itu Ketika mabni. Nah, jadi eh isim yang mu'rab itu dia itu berubah karena amil. Amil itu faktor penyebab perubahan ya di dalam ilmu nahu. Nah, itu namanya mu'rab. Jadi kalau mu'rab itu dia berubah karena amil. Kalau berubah karena alasan lain, amil itu faktor penyebab perubahan dalam ilmu nahu ya. Seperti fiil menyebabkan harus adanya fa'il. Nah, fiil itu amil karena untuk fa'il. Harus adanya maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu amilnya fiil juga sama. Nanti kita akan belajar masalah amil. Contoh gini lah, amil itu yang paling gampang gini. Paling gampang nih amil misalnya fiil masjidi. Apa yang mengharuskan masjidi i'rabnya jar, tanda jarnya kasroh? Apa yang menyebabkan dia harus begitu? ada amil fi. Ada huruf Ada jar. Fi. Ada huruf, fi. ada huruf jar fi. Nah, fi ini namanya amil. Amil itu pendorong yang menyebabkan
ini isim itu berubah. Jadi paham? Nah, kalau berubahnya karena faktor lain, nah itu tidak jadi mu'rab. Contoh misalnya, min huruf jar mabni. Tapi kalau subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Berubah nggak itu min jadi mina? Berubah kan? Nah, tapi Ya. perubahan ini bukan karena amil, karena faktor lain. Karena faktor namanya iltiqa sakinain, bertemunya dua sukun. Orang Arab nggak suka kalau ada dua sukun bertemu. Nah, minal. Mereka nggak akan min l gitu deh. Minal. Supaya enak dibaca. Nah, kalau gitu min jadi mina, sukun jadi fathah. Min mu'rab atau tetap mabni? Mabni. Tetap Tetap mabni. mabni. Tetap mabni. Walaupun berubah. Satu saat jadi fathah. Nah, kenapa tetap mabni? Karena perubahan ini perubahan karena faktor lain. Bukan faktor amil. Bukan faktor ilmu nahu gitu. Tapi faktor hal lain yaitu pertemuan dua sukun. Gitu. Termasuk juga misalnya eh, misalnya lahu, ini domirnya hu, tapi di kesempatan lain bihi, hu jadi hi. Nah, kenapa bisa berubah? Ini lil itba. Ini harokat hi itu lil itba, untuk ngikutin kasroh sebelumnya. Bukan karena faktor amil. Ini faktor yang lain. Nah, berarti domir hu ini mu'rab atau mabni? Tetap Mabni. mabni. Kan domir itu kan mabni ya. Nah, Ya. jadi Iya. konsep awalnya domir itu mabni. Lalu ada pertanyaan, kalau mabni kok hu berubah jadi hi? Nah, itu mah perubahannya lil itba, untuk ngikutin harokat sebelumnya, bukan karena faktor amil. Itu maka domir hu menjadi hi itu tetap domirnya tetap mabni. Hu jadi hi itu bukan alasan dia jadi mu'rob. Karena penyebab dia berubah harokatnya karena faktor lain yaitu lil itba, untuk ngikutin harokat sebelumnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya ikhwan akhwat. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Selesai itu isim domir. Ya, isim domir. eh dia ada perincian seperti tadi ya. Semua isim domir itu mabni. Semuanya mabni. Tidak ada yang mu'rab. Nah, isim mabni yang kedua, apalagi selain isim domir, yaitu isim istifham, kata tanya. Kata tanya mabni. Tidak berubah. Seperti ma apa, man siapa, kaifa bagaimana, mata kapan, madza apakah, itu mabni. Dia tidak berubah. Gitu. Nah, contoh, ini kan kita sedang bicara isim yang mabni. Ini kategori kedua. Kategori pertama dhamir, kategori dua isim istifham. Contoh, kita bikin pertanyaan. Titik-titik pertanyaannya kita yang bikin. Jawabannya na'am ya, ana talib, saya murid. Gimana pertanyaannya? Hal Hal anta talib. Anta talibun. Hal anta talib. ya, anta tolibu. Hal apakah Apakah kamu murid? Nah, tapi hal ini huruf istifham, bukan isim istifham. Ya, ini di luar pembahasan karena kita sedang membahas isim istifham, tapi tidak apa-apa dimasukkan sebagai apa namanya, sampel dari pertanyaan ya. Hal anta talib. Contoh lagi. La, ana talib. Tidak, saya seorang murid. Pertanyaannya gimana? sama juga sih? Hal anta Hal, Ustaz? Hal anta hal ustaz. anta, iya, Kamu hal anta. Apakah kamu bukan ya? Ustad, apa ya? Apa kamu ustadun? bukan. Hal anta ustadun. Nomor 3. Ya drusu Zaidun ulumaddin. Zaid belajar ilmu-ilmu agama.
Apa pertanyaannya? Ma berarti awalnya. Hmm? Apa? Tidak. Bagaimana? Mada. Oh, di mana? Ada. Ma yadrusu Zaid. Apa Apa? yang Zaid pelajari? Yadrusu Zaidun ulumadin Mada yadrusu Zaidun. Nah, dan ini isim istifham. Zaidun Ini isim ya. Allah Kalau isim. ikhwan akhwat, kata tanya itu semua isim kecuali dua, yaitu a, apakah, atau hal apakah. Ini huruf, bukan isim. Ini namanya huruf istifham. Nah, tapi selain ini isim. Seperti ini, madza itu isim istifham, kata tanya. Gitu. Lagi, yadhabu Zaidun ilal ma'hadi bil qitar. Zaid pergi ke ma'had dengan kereta api. Gimana pertanyaannya? Bagaimana? Berarti Mhm. kaifa Kaifa. kaifa kaifa ya. Bagaimana Zaid pergi pakai kereta api kan? Fadhahabu Zaidun Kaifa yadhabu Kaifa ilal Zaidun ma'had ilal Zaidun. ma'had. Gitu. Mahad. Nah, gimana Zaid pergi ke ma'had? Bag- Nah, kaifa itu isim istifham. Mabni fathah. Itu dia nggak berubah. Tidak jadi kaifi, tidak jadi kaifu. Nah, gitu. Mabni itu kan tetap ya. Tap, gitu. Dia guru. Apa pertanyaannya? Siapa? Man huwa. Man huwa. Man Siapa dia? Man Iya, huwa. man huwa. Siapa dia? Nah, Siapa dia? Dia guru. man ini isim istifham, kata tanya. Dia mabni apa? Man. sukun. Mabni sukun. Mabni sukun. Sukun. Nah, gitu ya. Kategori kedua itu isim istifham, dia mabni. Gitu ya. Kecuali yang bukan Afwan. kata tanya yang bukan isim istifham itu dua. Ada hal sama hal atau a. A apakah, hal apakah. Kalau ini bukan isim tapi ini huruf. Bukan isim istifham tapi huruf istifham. Gitu. Ada tanyaan? Ya. Ya, Artinya sama ya. artinya sama. A sama hal artinya sama. Gitu. Sekarang kategori Afwan tadi ya, Ustaz karena dibahas huruf istifham. gimana? Maksudnya Ustaz yang huruf istifham. Kata tanya tapi bentuknya huruf kan kalimah kata ada tiga. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, A itu bukan isim, tapi huruf istifham. Jadi kata Oh, tanya kategorinya huruf gitu. Hal kata tanya kategorinya isim, fiil atau huruf? Huruf. 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 Kalau Tapi sama-sama mada, mabni gitu Ustaz. gimana? Sama-sama mabni. Sama-sama mabni. Huruf semuanya mabni. Huruf tidak ada yang mu'rob. Iya. Tuh. Hal apakah huruf? A sama hal sama apakah? Gitu. Ada lagi Berarti tambahan? yang lainnya isim semuanya ya. Kecuali dua, berarti yang lainnya isim semua ya. Yang isim. Gitu. Salah Ustaz. Kalau maza itu kan juga apakah itu Ustaz? Ya, A apakah, hal apakah, ya. maza apakah. Kalau maza itu termasuk huruf apa Mada isim? itu apa? Apa yang Zaid Bukan apakah? pelajari? Bukan. Mada yadrusu Zaidun? Apa yang Zaid pelajari? Gitu. Ini isim. Kategorinya isim. Gitu. Isim istifham bukan ya Ustaz? Isim Isim saja. semua isim-isim Oh, kita sedang membicarakan isim istifham kata tanya. Ada ma apa, man siapa, kaifa bagaimana,
ada mata kapan, ada madza apakah, ada juga aina di mana, itu juga isim istifham. Kata tanya yang kategorinya isim gitu. Ini mabni gitu. Lalu saya kasih catatan tambahan, kata tanya ada yang kategorinya huruf yaitu a, apakah, ataupun hal sama artinya apakah. Saya difahami ikhwan akhwat. Geser, insyaallah. Ada satu lagi Ustaz, limaza. Itu Limadza huruf juga apa? isim istifham. Ah, gitu. Oh, itu isim ya? Betul. Ada lagi? Kurang. Saya Ustaz. Ya. Afwan Ustaz. Ya. Yang tadi Ustaz, yang pertama tadi Ustaz, ya ke atas tuh, ke atas. Hmm? Ya, terus. Ya, itu Ustaz. Apakah hal itu Ustaz? Hal itu apakah sama artinya dengan ma Ustaz? Beda. Beda ya? Nanti kalau hal itu jawabannya naam atau la. Jadi kalau hal itu seperti mengkonfirmasi ya atau enggak gitu. Misalnya hal anta talib, apakah kamu seorang murid? Gitu. Oh iya, iya. Dia Beda. menuntut jawaban apakah ya atau tidak. Kalau ma itu lebih ke bertanya tentang sesuatu. Mahada, apa ini? Itu Dijelaskan. jelasan. Ini adalah apa, hada apa gitu. Itu bedanya hal dengan ma gitu. Lebih enaknya kalau hal itu apakah, kalau ma itu apa. Apa? Baik. Gitu. Beda ujung. Hmm. Tidak pakai kah gitu, ma saja. Nah, Baiklah, Ustaz. Ya. ada lagi teman. Ustaz izin bertanya. Ya. Kalau tadi kan kata tanya itu bisa isim juga bisa huruf. Yang kecuali kalau huruf itu kan a sama hal. Nah, yang membedakannya gitu bisa nanti. Oh ini mah huruf, ini mah isim gitu. Contohnya seperti apa, Ustaz? Kalau a atau hal, huruf. Sisanya isim gitu. Bisa dipahami. Berarti Ya, coba. Ustaz. Ya. Berarti kalau Pertanyaan yang pertama tadi itu huruf ya. yang mana? Yang nomor satu yang hal. Itu huruf. Ini huruf. Hal ini huruf. Nah, jadi ini eh, keluar dari tema. Ya, cuma saya mau ngasih catatan tambahan. Ada juga huruf istifham. Kata tanya yang berupa huruf. Jadi soal ini tidak sedang membahas isim istifham. Tapi ini kategorinya huruf istifham. Gitu. Bisa difahami. Ya, paham Ya, Ustaz. Ustaz. Lanjut. Lalu isim yang mabni yang ketiga itu isim Lanjut. isroh kata tunjuk. Ya. Nah, kata tunjuk itu ada hadza ini, ya. Ada hadhihi itu. Ini untuk muannas, maaf. Hadza ini mudzakkar, hadhihi ini muannas. Itu mabni. Apa namanya? Kata tunjuk isim isyarah mabni kecuali ini. Hadzani hadzaini ini untuk dua, dia itu dimasukkan dalam kategori apa yang model begini? Ani aini, model apa nih? Misalnya, Musanan. Fana. Nah, kalau ini mu'rob. Rofaknya alif, nasab jarnya iya. Hadani hadaini, hatani hataini. Ini mu'rob kalau ini. Tapi yang lain-lain mabni. Hadza tidak jadi hadu, tidak jadi hadhi, dia mabni. Hadhihi tetap hadhihi. Gitu. Dzalika dia itu ya, dia mabni juga. Tilka itu untuk muannas. Nah, itu untuk dua juga mu'rob. Danika, lalu zainika, tanika, tainika. Nah, itu juga mu'rob. Ada ulaika ya, itu untuk banyak gitu. Nah, kalau ini untuk banyak haulai itu sama ini untuk banyak mabni gitu. Jadi
kesimpulannya isim isyarah atau kata tunjuk itu mabni. Kecuali yang hadani hadaini hatani hataini dia musanna. Digabungkan ke musanna. Zanika zainika tanika tainika ini juga musanna. Gitu. Seperti Ustadz Afwan, itu di Al-Quran kalau nggak salah itu zalika bisa zaliki ya, waktu apa menceritakan tentang Maryam. ya. Jadi kalau mau didetailkan, ini sedikit kita detailkan ya. Nah, tapi eh, pada intinya isim isyarah itu mabni. Tapi Iya kalau Ustadz. detailkan itu bahasa Arabnya apa? Zalika. 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 Zalika iya. Haza yang dekat, Daknya saja. yang jauh zalika. Gitu. Oh, Jadi kata tunjuknya zaknya saja. Nah, zaknya saja. Terus li untuk menunjukkan jauh. Ka untuk menunjukkan lawan bicara. Gitu. Saya nunjuk nih. Tapi ke satu orang. Misalnya di hadapan saya ada Zaid. Saya mau bilang ke Zaid. Itu tuh ada apa ya? Misalnya itu ada kereta api saya bilang. Tapi ke Zaid. Zalikal qitar. Tapi kalau di depan saya ada Hindun perempuan, saya mau bilang ke Hindun, itu tuh ada kereta api. Saya bilang zalikil qitar. Bisa dipahami? Ah, iya. no. Kalau haza, kalau zalika kan za ya. Kalau haza, Zaknya juga sama. haknya itu cuman apa Ustaz? Huruf tanbih. Tambahan. Ya, huruf tanbih. Tanbih apa Ustaz? Hah? Tanbiha apa artinya? Hak itu huruf tanbih. Tanbih itu untuk memfokuskan orang. Hei, kalau bahasa kita. Hei, lihat sini. Nah, gitu. Kalau bahasa kita gitu. Hada, ini. Nah, Ya. tapi itu tidak perlu dibahas terlalu detail ya. Yang penting kita bilang hada itu yang gampang saja. Hada itu isim isyarah. Dzalika isim isyarah. Kalau hada artinya ini, kalau dzalika artinya itu. Dua-duanya mabni gitu. Jadi untuk detail-detailnya biar nanti saja gitu. Ya Ustaz, syukuran Ustaz. Nah, lanjut ya. Contohnya gini. Yashrabu Zaidun hadza. Zaid meminum ini. Nah, yashrabu itu fi'il mudhari. I'rabnya rafa. Tanda rafa dhammah. Zaidun fa'il. I'rabnya rafa. Isim mufrad. Tanda rafanya dhammah. Nah, hadza ini jadi maf'ul bih. Nah, karena maf'ul bih maka dia itu menempati mahal nasab, menempati kedudukan nasab. Kenapa? Karena dia jadi maf'ul bih. Nah, dan dia itu isim isyarah dan dia mabni sukun. Nah, gitu. Itu diantara contohnya. Maaf Ustaz, kenapa bukan mabni fathah? Alif kan sukun. Mabninya bukan di zal tapi di alif. Alif ini domah Oh, fathah kasroh atau sukun? Sukun. sukun Ustaz. Saya difahami ya? Nah, hadza akhuka, ini saudaramu. Nah, hadza ini kedudukannya sebagai mubtada. Dia menempati mahal rofa, menempati kedudukan rofa, dan dia itu isim isyarah, dan dia mabni sukun. Aku khobar. I'rabnya rofa, isimnya isim lima. Tanda rofanya waw, dan dia mudhof. Nah, kaknya mudhof ilaih, dia menempati mahal jar, menempati kedudukan jar. Nah, domir muttasil mabni fathah. Contohnya gitu. Ja'a Zaidun, Zaid datang lihada. Zaid datang untuk ini. Nah, hadza ini majrur oleh li
menempati tempat jar. Fi mahali jarrin. Isim isyarah mabni sukun. Nah, seperti itu untuk isim-isim yang mabni. Jadi kesimpulannya isim yang mabni ada 3. Ada isim domir, yang kedua ada isim eh isyarah kata tunjuk, yang ketiga ada isim istifham gitu. Sekarang kita coba membuka kitab ya. Kita coba praktekkan. Kita akan menemukan banyak contoh-contoh di sini. Kita pelajari al-akhlaq lil banat ya. Kita coba menggunakan kitab yang berharokat dulu. Nanti kalau sudah mahir kita bisa menggunakan kitab yang tidak berharokat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza, dengan apa? Nah, ini sudah ketemu. Bi huruf jar. Kalau madzanya apa? Isim istifham. Istifham, Isim kata-katanya. istifham fi mahal jarin. Nah, menempati mahal jar, menempati tempat jar. Bi huruf jar. Kenapa enggak jadi madzi? Iya. Tapi tetap madza. Mabdi. Dia mabni. Madza, Sukun. dengan apa? Beni. Nah, sahih. Bimadza, dengan apa? Tatakhallaqu, berakhlak. Siapa? Al-bintu, seorang anak perempuan. Dengan apa seorang anak perempuan berakhlak gitu? Karena dalam bahasa Arab kan kata kerja dengan pelaku dibalik. Lalu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, seorang anak perempuan berakhlak. Bimadza tatakhallaqul bintu. Tatakhallaqu fi'il mudhari, i'rabnya rafa, nasab atau jazm? Rafa. Apa penyebab Rafa. rafanya? Kenapa rafa? Karena tidak dimasuki huruf jazm dan huruf nasab. Betul. Karena tidak ada yang menyebabkan nasab seperti lan, tidak ada yang menyebabkan jazm seperti lam. Tanda rafanya dhammah. Mana fa'ilnya tatakhallaqu? Al-bintu. Al-bintu. Dia fa'il, i'rabnya rafa. Isim mufrad, tanda rafanya dhammah. Kita lanjutkan. Yajibu, wajib. Alal binti, ke atas seorang anak perempuan. Wajib an tatakhallaqa, dia berakhlak. Tatakhallaqa, ini an ini huruf yang menasabkan. Berarti tatakhallaqa fi'il mudhari yang i'rabnya nasab, tanda nasab fathah. Mana fa'ilnya tatakhallaqa? Mustatir Binti. hiya. Mustatir. Domir yang tersimpan, domir yang terkandung, yaitu domir hiya. Domir mustatir. Iya. Hiya. Yang dimaksud hiya ini si anak perempuan itu. Al-binti. 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 Betul. Yajibu alal binti, wajib ke atas al-binti, seorang anak perempuan. Wajib an tatakhallaqa, dia berakhlak bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak yang baik. Berarti akhlak ini majrur oleh bi. Jenis isim apa akhlak? Jama taksir. Jama taksir. Kalau Taksir. bentuknya apa? Mufradnya apa namanya? Huluk. 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 Hulukun. Nah, Akhlak. khulukun, akhlak. Nah, kenapa kita sering pakai jamaknya akhlak? Ya karena namanya akhlak itu ada banyak. Ada akhlak kepada saudara, akhlak pada keluarga, pada orang tua, pada teman, pada hewan, pada alam, pada Allah, pada Rasul. Makanya banyak, makanya dibilang akhlak. Gitu. Wajib dia berakhlak bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak yang baik. Al hasanati kedudukannya sebagai apa?
Naat. Apa ya Mudhof ya. naat ya. Naat ada sifat Naat dari ya. apa? Kenapa pakai ta marbutoh? Kenapa naatnya muannas? Jama Karena taksir jama dan al-akhlak tidak jama. Karena al-akhlak itu jamak guir akil. Jama ghir akil. Jama garu akil. Akil. Akhlak itu kan bukan manusia ya. Jamak guir akil itu kategorinya muannas. Maka al-akhlaqil hasanati. Gitu. Tapi beda kalau khuluq. Kalau khuluq hasan. Al-khuluq al-hasanu atau kalau di sini kasroh al-khuluqil hasani gitu karena khuluq itu mudzakkar. Kalau al-akhlaq al-hasanah seperti itu. Seperti misalnya contoh eh, kita pakai jamak gur akil. Kalau misalnya hadza ini adalah pulpen yang baru misalnya gitu ya. Qalamun pulpen baru Jadi bahasanya baru. Jadidun. 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 Nah, ini jadidun naat dari qalamun. Jadidun pulpen yang baru. Tapi kalau hadhihi ini aklamun pulpen-pulpen. Naatnya gimana? Jadidatun. Jadun. Didatun. Kenapa pakai ta marbutoh? Naatnya muannas. Karena Jama taksir. karena Jama aklam ini jamak taksir Guir akal. dan dia jamak guir Guir akil. akil ya. Jamak guir akil. Betul. Pulpen-pulpen kan bukan orang ya, maka jamak guir akil. Tidak berakal. Kaidahnya setiap jamak yang tidak berakal itu muannas. Lanjutkan. Ya, si anak perempuan itu harus berakhlak dengan akhlak yang baik min sigoriha dari kecilnya dia. Maksudnya dari sejak kecilnya dia. Min sigoriha dari kecilnya dia. Ya, dari kecil. Nah, haknya Mau tanya dhamir Ustaz. muttasil, kedudukannya sebagai apa hak ini? Dof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, haknya mudhof ilaih. Sigorinya mudhof, haknya mudhof ilaih. Li Afwan ta'isha. Ustaz. Gimana? Afwan Ustaz mau tanya, kenapa si Goriha, kenapa bukan Sogiriha? Nah, min sigoriha. Bentuk masdar Ustaz. Sugoriha, sugir. Kalau sugir itu sifat ya, sifat sugir kecil. Mungkin masdar dia, sigariha, min sugoriha. Dari kecilnya dia. Dia tidak menggunakan sifat, tapi menggunakan masdar, sigar. Nah, nanti coba saya telaah lagi ya masalah sigar ini. Kenapa nggak pakai sugir? Gitu. Ada lagi tambahan? Li ta'isha, li itu huruf yang menasabkan ya. Li agar ta'isha dia hidup. Ya, mana fa'ilnya ta'isha? Mustatir hiya. Mustatir hiya ya, yang ada Merujuk pada ta'isha kepada ada hiya. al-binti tadi. Al-binti Agar tadi. dia hidup mahbubatan dicintai fi kibariha di waktu besarnya dia gitu. Yarda meridai anha kepada dia siapa? Rabbuha Tuhannya. Yarda fi'il mudhari. Mana fa'ilnya yarda? Mustatir Rabbu. huwa. Rabbu. Rabbu. Nah, ini di depan Rabbu. Rabbu ini. Yarda meridai anha kepada si anak perempuan itu siapa? Rabbuha, Tuhannya dia. Gitu. Wa yuhibbu dan mencintai ha kepada dia si anak perempuan itu siapa? Ahluha, ahli keluarganya. Keluarganya. Yuhibbu mana fa'ilnya? Ahlu. Ahlu. Yuhibbuha, ha ini dhamir muttasil, kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ul bi. Berarti menempati mahal di tempat ada di tempat rofa nasab kejar. Nasab. Nasab. Nah, berarti dia menempati mahal nasab gitu. Fi mahali nasbin. Fi mahalin nasbin.
Wa jami'un nasi dan semua orang. Jami'u kedudukannya apa? Mubtada. Kan? Anu Ustaz, Maaf ya, ataf, bukan ataf, Ya. maktuf. Mudah. Ya ma'tuf kemana Maktuf. ma'tufnya? Maktuf ke ataf ahlu. dari yuhibbu. Ahlu. Ke ahlu. Ya ahlu. Jadi Wa. keluarganya Maktufun. mencintai dia dan semua orang juga mencintai dia gitu. Jadi yuhibbuha mencintai kepada dia siapa? Ahluha keluarganya dia, wa jami'un nas dan semua orang. Jadi dia mencintai dia juga. Batas Anasinya sebagai apa Ustaz? gimana? Mudhof ilaih ya, anasinya. Mudhof ilaih. Anasi mudhof ilaih. Berarti dia maftuf ke ahlu dan sebagai mudhof gitu ya Ustaz. Ya, betul. Jami'u ma'tuf ke ahlu, juga jami'u itu mudhof. Ya Ustaz. Batas tarihu sehingga merasa nyaman dia, ada fa'il dhamir mustatir hiya di sini ya. Batas tarihu dia merasa nyaman, relax gitu, fi hayatiha di dalam hidupnya. Lanjut. Wajibu dan wajib alaiha ke atas dia, si bintu itu tadi. Aidan juga. Antabta'ida agar dia menjauhi. Tabta'ida fa'ilnya mana? Mustatir hiya. Mustatir. Tabta'id. Iya. Dhamir mustatir Dia hiya. mansub. Kembali ke bintu. Mansub ada huruf an. Antabta'ida dia menjauhi anil akhlaqil qabihati dari akhlak yang buruk. Al-qabihati kedudukannya sebagai Naat. Sebagai na'un. Sifat al-akhlaq. dari akhlak. Nah. Kaila agar tidak takuna dia menjadi makruhatan dibenci. Nah, makruhatan kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bih. Bukan. Oh, sebagai ini. Sebagai apa? Khobar. Takuna. Khobar kan. Sebagai naat Ustaz. Kan dia khobar dari kana. Ada takuna. Takuna. Oh ya. Khobarnya makruhatan. Mana isimnya? Mustatir hiya takuna di dalamnya. Itu isimnya. Kenapa takunanya fathah? Nasab oleh Karena dia mengikuti yang di sini yang an itu. kai ini nasab. Oh, kaila ya. Kaila takun Kaila. dia tidak menjadi. Di sini ada takuna ini ada kata dia perempuannya. Kaila takuna agar dia tidak menjadi makruhatan dibenci. Nah. Jadi yang menyebabkan nasab itu kaila itu. Ya, kainya. Kai. Oh iya, kailan gitu-gitu ya Ustadz ya. Iza kailan. Kainya saja. Enggak, maksudnya huruf nasab itu anlan izan kai. Ya itu. Anlan izan kai. Ya. Ada an, ada lan, ada izan, ada kai. Kalau la Ustaz posisinya sebagai apa? La itu huruf biasa saja. Dia nggak punya tugas apa-apa. Dia tidak merofakkan, tidak menasobkan, tidak menjarkan. Huruf nafi aja. Huruf nafi. Hai la agar tidak. Agar tidak. Gitu. Lanjut. La yardo tidak ridho anha kepada dia si bintu itu. Siapa? Rabbuha Tuhannya. Wala yuhibbu dan tidak mencintai hak kepada dia siapa? Ahluha, keluarganya. Wala dan tidak juga jami'un nasi semua orang-orang. Fatashqa sehingga dia tasqa, dia itu susah betul. Fatashqa maka dia itu susah. Fi hayatiha di dalam hidupnya. Tashqa fa'ilnya apa?
Mustatir Iya. iya. Mustatir hiya. Mustatir hiya. Betul, kembali ke si bintu tadi gitu. Nah itu ya ikhwan akhwat ya. Cukup kita praktek baca kitab sampai bagian pertama. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjut ke bagian kedua. Jadi sementara ini kita pakai yang ada harokatnya dulu. Yang belum begitu ngeh gitu, simak aja dulu. Nanti lama-lama tahu polanya karena akan terulang terus gitu. Oh kalau ini fa'il mustatir, ini mustatir. Oh ini begini. Nanti lama-lama terbiasa. Ada Iya Ustaz, ampun Ustaz. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, Belum ada Ustaz, tadi dia terputus-putus keluar Zoom. iya. Insya Allah. Nanti mungkin rekaman ya bisa disimak kembali insyaallah. Oke, Insya Allah Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khairan. Ustaz.